kemudian kita berdoa terlebih dahulu supaya kalian bisa menerima pelajaran ini dengan baik. Ya, Ibu minta ketua kelasnya dipimpin doanya. Belajar pada pagi ini berdoa Oke, untuk hari ini ada yang tidak masuk? Ada siapa? Abi dan Uti. Aduh, ini mana mereka? Apa? Dua-duanya? Atau ada yang tahu mungkin mereka mana? Ada yang tahu kabarnya? Nggak tahu. Ini dari kabar berita. Baik, untuk pelajaran hari ini ya, di pertemuan sebelumnya juga itu sudah menyampaikan ke kalian untuk mempelajari materi yang berikutnya. Ya, masih tentang fluida dinamis. Baik, ada yang masih ingat untuk pelajaran kita minggu lalu kemarin? Pertemuan sebelumnya itu juga tentang fluida dinamis. Ya, ada yang masih ingat? Kemarin kita mempelajari tentang apa saja? Ya, persamaan kontinuitas. Dari persamaan kontinuitas itu kita mempelajari hubungan antara luas penampak, kemudian apa lagi? Lebih, kemudian apa lagi? Dan kecepatan. Dalam tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi diharapkan setelah pembelajaran hari ini kalian mampu menganalisis keberlakuan hukum kekekalan energi ya pada sistem fluida dinamis. Kemudian kalian mampu mengkalkulasikan hukum Bernoulli, kemudian menerapkan konsep hukum Bernoulli pada kasus fisika sederhana, dan yang terakhir yaitu adalah menyelidiki konsep Bernoulli pada pipa Venturi menggunakan aplikasi PET. Kemarin pernahkah kalian melihat dua buah perahu motor bergandengan menarik tongkang di Sungai Pawan? Pernah lihat? Atau kalau misalnya nggak pernah melihat menarik tongkang, kalian pernah melihat dua kapal misalnya bergerak sejajar, ya kan, searah seperti itu? Pernah nggak? Pernah ya. Nah, kemudian mengapa dua perahu bermotor yang saling sejajar tadi, ya, dan saling berdekatan itu cenderung saling tarik menarik dan akhirnya berbenturan. Jadi penurunan tekanan. Kemudian apa lagi? Kalau benda yang bergerak itu berarti ada apa? Kecepatan, benar? Ya pasti ada kecepatan. Kalau nggak ada kecepatan ya tidak bergerak berarti tadi. Ya. Nah, kalau menurut kalian dua perahu tadi itu kecepatannya gimana? Kecepatannya besar atau kecil? Kecepatannya meningkat. Ya, kecepatannya meningkat. Karena kecepatannya meningkat, maka tekanannya menurun. Ya, berarti menurut kalian antara kecepatan dan tekanan itu berbanding terbalik. Namun nanti akan kita selidiki lagi kecepatan di bagian mana? Ya, yang meningkat tadi, apakah kecepatan antara dua kapal tadi, ataukah kecepatan di sisi kiri dan kanan masing-masing kapal yang meningkat? Seperti itu. Ya, nanti akan kita kupas lebih lanjut di materi hukum Bernoulli. Ya, baik. Akan melakukan demonstrasi. Nanti Ibu minta satu orang maju ke depan. Untuk yang lainnya boleh kalian lakukan sendiri di meja kalian masing-masing. Sudah disiapkan kertas HPS. Ya. Sekarang Ibu minta satu orang, siapa yang mau maju ke depan? Ke sini dia Kak. Nah, kemana kira-kira? Ya, simpan dulu jawaban kalian. Sama, coba.
Nah, kelihatan nggak? Rama. Udah. Tuh tegak tuh, nampak ya? Rama, sekali lagi Rama. Iya. Oke. Udah, bisa kelihatan ya yang lain ya? Oke, nah sekarang apa yang kalian amati? Yang pertama, dari Tegar menggunakan satu lembar kertas tadi, itu arah kertasnya kemana? Ke atas. Ke atas ya, ke atas. Oke. Kalau Rama dengan dua lembar kertas tadi menyatu, mendekat. Berarti kan sebenarnya kejadian Rama tadi itu hampir sama dengan kejadian dua kertas tadi. Benar? Nah, kira-kira apa yang terjadi? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Ketika misalnya waktu Tegar tadi, ketika meniup kertas tadi, maka kecepatan di atas kertas itu tinggi atau rendah? Kecepatan yang diberikan. Kecepatan apa? Tinggi. Ya. Karena kecepatan yang diberikan tadi di atas kertas ya, yang kita bicarakan itu tinggi, maka terjadi penurunan tekanan. Ya, kelompok ya. Ya, satu kelompok itu ada 5 orang. Ya, ada 4, ada 5 karena ada yang nggak masuk kan. Kalian akan melakukan percobaan melalui simulasi PET. Boleh dibuka HP-nya, aplikasinya boleh dibuka dan ke kelompok kalian masing-masing. Coba langsung ke kelompok kalian masing-masing. Kelompok. Sudah ini membagikan LKPD ya. Di situ sudah ada cara kerja, kemudian tabel pengamatan yang harus kalian isi. Nanti akan Ibu bimbing di depan bagaimana cara mengisi tabel pengamatan pada LKPD. Wah, baik. Untuk hukum Bernoulli ini, yang pertama di situ kalau kalian lihat tabelnya, ya. Di tabel itu sudah ada angka yang terisi. Yang pertama itu ada di H1, itu sama dengan berapa? Di tabel pengamatan 1. H1-nya berapa? 1. Ya. Kemudian kecepatan 1 atau P1-nya itu sama dengan berapa? 1,5. Berarti ini harus kalian rancang sedemikian rupa supaya kecepatan pada penampang 1 itu sama dengan 1,5 meter per sekon. Kemudian H2 pada nomor 1 itu berapa? Tingginya berapa? 3 meter. Kemudian H3-nya H2 yang bagian nomor 2 itu sama dengan 4 meter. Nah, bagaimana caranya? Jadi di sini di PET ini ada yang namanya penggaris. Ada? Oke. Kalian klik penggaris. Kemudian penggaris ini simpan di penampang 1 itu adalah 1 meter. Berarti ini harus kita turunkan. Ya. Kemudian diameternya berapa pada penampang 1? Itu juga ada ketentuan. Berapa diameternya di situ? 2. 2 kah? 2 ya. Berarti ini kita ukur 2. Anggap saja segini. Ini 1 meter ya. Tinggi 1 meter itu kali ini enggak bisa sampai ke bawah sekali ini. Jadi mulai dari sini aja. Berarti dari bawah ini sampai ke penampang 1 itu 1 meter. Ya H1 berarti ya. H2-nya itu adalah 3 meter. Kita pindahkan lagi ke sini. Tadi mulainya dia agak bawah gini ya. Ini ya. Berarti 3 meter. Berarti di sini.
Nah, ini dia tunjuk ini Pak. Kan? Ini kan? Ini ada 1,5. Di satunya itu kan sudah ada di tabel. Ya. Kemudian tekanan P1-nya ini ditekan ke sini. Ini harus kena ke apa alirannya? Yang merah ini supaya keluar tekanannya berapa? Jadi P1 itu 132,022 kilopascal. Ya, catat di tabel kan ada P1. P1 ada nggak? Ada ya. Nah kemudian untuk P2 kecepatan penambang 2 kalian letakkan ke sini. Ya. Kalau di ibu 5, kalau di kalian amati sendiri berapa? Ya. Gitu kan? Kemudian tekanannya pindahkan lagi ke sini. Dapat ini tekanan. Paham? Sudah selesai tuh yang nomor 1 berarti. Kalian sudah dapat tekanan 1, ya, tekanan 2, P2, kemudian P2 ini juga sudah dapat di situ kan? Ya enggak? Bisa? Dapat? Pengamatan 2, yang pertama itu apa? P1 dikurang P2 Kak? P1 dikurang P2 kan yang sudah kalian dapat tadi. Ya, tidak kalian kurangkan, masukkan. Ya, dari yang di tabel pengamatan 1 di situ kan sudah ada P1 dan P2. Jadi tinggal kalian kurangkan. Hasilnya berapa di sini? Paham? Oke. Kemudian di kolom yang kedua itu adalah delta M. Rumus dari delta M itu ada di LKPD kalian. Itu di teorinya, itu ada sedikit di teori. Ya, ada di teori. Itu berapa rumusnya? Setengah rho pi ini rumusnya. Ada nggak? Ini rumus teori itu udah digunakan. Kan
Tahu ya, kelompok yang presentasi kemudian yang menanggapi itu kelompok berapa? Kita presentasikan dulu tabel pengamatan 1. Ya, tabel pengamatan 1. Ya, siap ya? Oke. Dua puluh delapan. Thomas. Thomas dan kawan-kawan. Pengamatan 1 saja, tabel pengamatan 1. Ya, tabel pengamatan 1. Oke. Kemudian yang menanggapi nanti siap-siap yang menanggapi. Berapa? 17. Siapa? 17 siapa ya? Tegar. Kelompoknya Tegar dan kawan-kawan. Untuk yang menanggapi kelompok dari Thomas. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ini presentasi hasil kami. Tinggi kan, salah satu kecepatan P1 1,5 meter per sekon, tinggi A2 3 meter, kecepatan P2 6,4, P1 P2 99,814 kilopascal. Massa jenis 1000. Tinggi hari satu kecepatan di 1 tinggi H2 4 meter, kecepatan P2 5,5 meter per sekon, P1 138,18 meter, P2 99,189, massa jenis 1000 kilo. Nah, dari data yang sudah kalian dapat itu kesimpulannya gimana? Hubungan antara kecepatan dan tekanan. Ya. Dilihat di situ datanya antara kecepatan dan tekanan. Jadi kalau kecepatannya tinggi maka tekanannya gimana? Dari data yang sudah kalian amati tadi kan kelihatan di situ. Ketika kecepatan yang pasti itu kan P1 dan P2 itu P2-nya lebih besar, benar? Ya kan? Karena luas penampang itu lebih kecil kan? Ketika dinaikkan ke atas, yang dinaikkan ke atas itu kan luas penampangnya lebih kecil. Berarti ketika kecepatannya dinaikkan lebih besar, maka tekanannya gimana? Apakah sama? Berubah menjadi lebih besar atau malah mengalami penurunan dari P1 dan P2 yang kalian dapat? Apa? Penurunan atau mengalami penurunan. Bagaimana tanggapan dari kelompok Tegar? Dari data pengamatan yang kalian lakukan tadi, sama atau tidak? Mungkin angkanya beda ya. Cuman mungkin dari kesimpulannya sama atau tidak? Dari kesimpulan kelompok 5 itu sama atau tidak? Sedikit kan? Ya, ini ya. Kan dia kecepatan dan tekanan itu kan berbanding terbalik. Kalau kecepatannya tinggi kan maka tekanannya akan rendah. Itu sebaliknya. Dari data yang kalian dapat juga sama seperti itu. Ya cuma beda angka. Ya, kalau kalian berapa? Yang di nomor 1 itu tekanan P1-nya berapa? Tekanan P1-nya 132,666. 132. Kemudian P2-nya berapa? P2-nya 115,022.
berarti mengalami penurunan. Sama dengan yang nomor 2. Ya, sama. Juga mengalami penurunan. Berarti intinya kesimpulan dari kelompok Thomas dan kelompoknya Anissa, ya berarti sama. Cuman kalau angkanya mungkin berbeda karena kalian punya versi masing-masing. Ya kan ketika mensimulasi P tadi, ya itu kan berbeda. Itu kan hasil akhirnya kesimpulannya harusnya sama seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi untuk kelompok Thomas dan kawan-kawannya? Tidak ada? Tidak. Kalau tidak ada, boleh kembali ke tempat duduk, boleh diberi tepuk tangan untuk kelompok. Jalan. Baik, dari Kumenol ini ya, dari apa? Dari awal kemudian sampai ke percobaan visual tadi. Di sini bisa kita ambil beberapa hal. Yang pertama itu ternyata pada Bernoulli itu besaran-besaran yang digunakan ya, yang muncul di sini ya seperti tekanan, kemudian ada kecepatan ya, antara tekanan dan kecepatan itu besarnya berbanding terbalik, sama dengan yang kejadian di awal tadi yang sudah kita bahas ketika kapal tadi bergerak secara sejajar. Itu antara kapal satu dan lain yang bagian yang jalur tengah itu kecepatannya tinggi ya, kecepatannya tinggi sehingga terjadi penurunan tekanan. Jadi tekanan di antara kiri kanan kapal itu besar, makanya dia lebih terdorong ke kayak mendekat, kayak tertarik kayak gitu. Karena tekanan di kiri kanan kapal tadi itu besar, kecepatan rendah, maka dia bergerak saling mendekati, sama dengan kejadian kertas tadi. Oke. Nah, penerapan pada hukum Bernoulli itu banyak sekali ya yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Misalnya apa? Pernah naik pesawat? Pernah? Itu juga penerapan dari hukum Bernoulli. Karena Torricelli ya, jadi ini adalah wadah yang bocor. Seperti ini ya kan, kalau di tanah ya ini kan misal bocornya di sini. Biasanya ini kan pada tong-tong di rumah itu kan pasti ada ya untuk mengalirkan air ke toilet misalnya kan. Nah ini kan titik bocor ini. Dari sini bisa dicari kecepatan pancarannya berapa, V-nya berapa, waktu yang diperlukan untuk air tadi sampai ke tanah, kemudian jarak pancarannya itu berapa. Itu bisa dicari. Jadi untuk mencari V-nya itu adalah akar 2GH. H yang dipakai itu dari permukaan sampai ke titik bocor. Ya, H yang dipakai dari permukaan sampai ke titik bocor. Maka tadi kalau misalnya ada bocornya di sini dengan yang di sini, maka lajunya mana? Lebih laju yang bawah, ya, lebih laju yang bawah. Ya, yang dicari adalah kecepatan air yang keluar. Berarti di sini kecepatan air yang keluar berarti V sama dengan akar 2GH1. Ya, untuk mencari waktunya itu adalah akar 2H2 per G. Yang tadi dijelaskan H1-nya di mana, H2-nya di mana. Kemudian untuk mencari X atau S-nya itu adalah V kali T. Atau bisa juga menggunakan rumus H2 dikali H1 dikali H2. Ya itu penerapan pada hukum Bernoulli. Oke, baik, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Nah sekarang seperti biasa, Ibu akan bagikan tes formatik. Ya, jadi ini individu, tadi udah kelompok ya. Nanti AKBD-nya dikumpulkan ke depan semua. Ya, sekarang silakan kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing.
Ibu minta satu orang yang menyampaikan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita simpulkan pada pagi hari ini tentang materi fluida dinamis, khususnya pada hukum Bernoulli. Boleh diri dulu. Kesimpulannya, Maka kesimpulannya yaitu kecepatan meningkat, maka pengurangan tekanan dan menjadi terbalik. jadi kalau kecepatannya besar atau mengalami peningkatan, maka tekanannya akan menurun. Itu sudah kita buktikan dengan simulasi PT tadi ya, data-data yang kalian dapat tadi itu sudah mewakili dari prinsip hukum Bernoulli itu sendiri. Setelah pembelajaran hari ini, gimana rasanya? Apa yang bisa kalian rasakan? Boleh diri no mengungkapkan tadi. Gimana rasanya setelah belajar tentang hukum Bernoulli? Menyenangkan. Di bagian mana menyenangkannya? Terutama di bagian apa? Menghitung. Asal mampu. Baik, untuk hari ini cukup. Pembelajaran selanjutnya nanti boleh kalian pelajari di rumah itu mengenai gelombang bumi dan cahaya. Ya, gelombang berikutnya itu boleh kalian baca di rumah. Referensi kalian semuanya bisa dari buku, bisa dari HP, dan juga internet itu banyak sekali. Ya, itu ya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, tadi kita buka dengan doa. Begitu juga kita akhiri dengan doa, semoga materi yang telah Ibu sampaikan hari ini bermanfaat bagi kalian. Baik, untuk ketua kelas boleh ditutup dengan pembacaan doa. Ditutup lagi. Sebelum mulai kegiatan pada siang ini, mari kita berdoa untuk agama dan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai.